Selamat malam semuanya. Syukur. Malam Bante. Ya, sebelum memulai pada malam hari ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa tiga kali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yo kapakoti hipi, yo kapakoti hipi apameyang kalang karonto ati dukarani kedang kedang gasolo kahitaya nato namo mahakarunika satasa. Kepadanya Sang Bagawa yang selama berkalpa-kalpa tak terhingga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat sukar dan yang telah bersusah payah demi kesejahteraan dunia, sembah sujud kepada Dia yang sangat welas asih tersebut. Asam budam budani sewitam yam bawa bawang gacati jiwa loko. Namo awija dikilesa jala widam sino dhammawarasa dasa. Kepada dunia makhluk hidup yang dalam keadaan belum tercerahkan dan belum tersentuh oleh para Buddha, terus mengembara dalam proses menjadi dan tidak menjadi. Sembah sujud kepada Dhamma yang mulia itu penghancur jaring ketidaktahuan dan noda-noda batin lainnya. Gune hiyo sila samadipanya wimuti nyana pabuti hiyuto ketang jananam kusalatikkanam tamaria samgam sirasanamami. Aku menundukkan kepala kepada Sangga Mulia yang dipenuhi dengan kebajikan seperti kemoralan, Icewa macantana masaneyam nama samano ratanatayam yam punya bisandang wipulam alatam tasa nubawena hatantarayo. Dengan demikian, setelah bersujud kepada Tiratana yang paling layak untuk dihormati, aku memperoleh aliran jasa yang luas. Dan segala rintangan pun tersingkirkan oleh kesulitan. Sa- 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 Oke, ya. Selamat malam semuanya sekali lagi. Suki Hotu Salam Meta. Hari ini tanggal 14 Januari 2026 dari Bali. Kita akan ya sama tidak di sesi Q&A malam ini yang mana topik pada malam hari ini si panca atau memiliki keterampilan, mempunyai keterampilan, keahlian, ya. Sebenarnya juga satu paket. Bahu sacanca si panca Vinayoca susikito subasita caya waca metamang dalam tam.
Itu adalah salah satu syair dari Dhammapada, dari Manggala Sutta, ya, yang sebenarnya sangat bermanfaat ketika kita mengerti. Ini bisa dilakukan atau bisa digunakan, atau pendekatannya bisa duniawi juga bisa spiritual. Si panca ini pun sama, tapi keterampilan dari sisi duniawi dan juga keterampilan dari sisi spiritual, gitu. Ini juga akan bisa mengarah ke sana. Jadi Anda yang ingin sukses dalam duniawi, Anda harus memperhatikan hal ini. Punya keterampilan yang bisa membantu kehidupan Anda di dalam menjalani kehidupan duniawi. Begitupun juga ketika Anda menginginkan kemajuan dalam spiritual Anda pun harus punya keterampilan untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas-kualitas spiritual Anda. Ya, kalau misalnya Anda cuma niat doang, tidak cukup. Misalnya Anda menginginkan mencapai nibbana. Anda sering juga bilang nibbana sappacaya hotu. Ya, semoga mengkondisikan pencapaian nibbana. Nah, dengan kebajikan saya damai punya nibbana sappacaya hotu. Dan kebajikan saya yang saya lakukan semoga bisa mengkondisikan pencapaian nibbana. Nah, pencapaian nibbana ini sendiri bukan hanya sekedar diinginkan saja, bukan cuma sekedar diucapkan saja, tapi bagaimana usaha yang Anda lakukan itu ya sesuai mengarah ke nibbana. Nah, untuk bisa sesuai pengarah nibbana ini kan perlu konsisten, perlu dilakukan lagi. Dan itu untuk bisa konsisten, untuk bisa melakukan lagi, Anda mesti punya keterampilan. Keterampilannya apa? Keterampilan adalah bagaimana Anda bisa usaha Anda, keterampilan Anda yang terus meningkatkan atau menambah kualitas-kualitas yang memang diperlukan untuk pencapaian nibbana itu sendiri. Nah, di situ yang harus sejalan, ada skillnya. Kayak kalau Bante, gaya bahasa Bante, Anda yakin mau mencapai nibbana, gitu kan? Ya, pasti yakin. Gimana mau bisa sampai nibbana, misalnya. Kalau masih suka makan malam, gitu. Gimana mau sampai nibbana kalau masih suka nonton drakor, dracin. Ya. Itu kan bukan satu skill yang mengarah ke sana, justru membebani. Ya, itu sih gaya bahasa Bante supaya lebih mudah, gitu ya. Tapi di sini si panca ini keahlian, keahlian dalam melakukan apapun di bidang spiritual ataupun juga dunia. Oke. Nah, di dalam Manggala Sutta, si panca merupakan salah satu berkah yang penting bagi kehidupan duniawi maupun spiritual. Arti kata si panca itu sipa plus anca. Keterampilan. Sipa itu keterampilan, keahlian, kepandaian praktis, seni atau profesi. Itu sipa. Anca itu dan juga tambahan secara ini. Sehingga si panca itu artinya memiliki keterampilan atau keahlian yang berguna, yang berguna. Dalam terjemahan umum, dalam terjemahan umum sering diterjemahkan sebagai keahlian dalam pekerjaan
kemahiran dalam keterampilan, memiliki profesi atau kemampuan praktis. Ya, seperti itu. Jadi Bante ulang, diterjemahkan secara umum, keahlian dalam pekerjaan, kemahiran dalam keterampilan, memiliki profesi atau kemampuan praktis. Arti dari si panca secara umum. Di sini, di dalam Manggala Sutta, sebenarnya si panca itu sendiri tidak berdiri sendiri, tetapi muncul bersama berkah-berkah awal yang berdasarkan sifatnya itu dasar kehidupan duniawi, seperti tidak bergaul dengan orang yang bodoh, bergaul dengan orang bijaksana, menetap di tempat yang sesuai, dan seterusnya. Ya, nah, muncul kayaknya dalam satu rangkaian, satu 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 kesatuan di awal, berkah-berkah awal sebagai dasar. Si panca, ya, si panca atau memiliki keterampilan ini menekankan bahwa kehidupan yang baik membutuhkan kemampuan praktis, membutuhkan keterampilan, ya, bukan hanya niat baik atau keyakinan spiritual. Ya, maknanya mencakup keterampilan untuk mencari nafkah secara benar, kecakapan menjalani peran sosial, kemampuan mengelola kehidupan sehari-hari dengan bijaksana. Ini pun bagian dari si panca. Ya, jadi bantu ulang, keterampilan untuk mencari nafkah dengan benar, kecakapan menjalani peran sosial, kemampuan mengelola kehidupan sehari-hari dengan bijaksana. Sipa berarti itu keterampilan, keahlian, atau kerajinan yang dikuasai melalui latihan dan pembelajaran. Dalam konteks Dhamma, sipa dipandang bernilai apabila berguna bagi kehidupan, tidak melanggar sila, mendukung penghidupan yang benar, dapat membawa manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Ya, sipa bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menopang kehidupan yang bermoral dan bijaksana. Kadang kita berpikir terlalu selfish. Kita hanya memikirkan untuk kita sendiri saja. Kemampuan kita. Padahal keterampilan kita pun harus diuji di dalam masyarakat itu sendiri. Ya, sebenarnya peran sosial kita juga berperan gitu. Apakah kemampuan kita juga bisa ada hasil nggak dalam peran sosial dalam lingkungan, ya kan? Lalu kita mampu nggak mengelola kehidupan itu dengan bijaksana sebenarnya, ya. Jadi karena balik lagi kita hidup ya di lingkungan, ya, diri sendiri dengan lingkungan terkecil terdekat itu keluarga, lalu lingkungan masyarakat. Kita menjalankan peran dan itu juga perlu keterampilan, ya. Ya, satunya yang tadi katakan kecakapan menjalani peran sosial. Ya. Lalu dalam Manggala Sutta juga Sipam muncul sebelum ajaran-ajaran yang lebih tinggi. Ya, ini menunjukkan bahwa kehidupan benar harus ditopang dari kemampuan hidup yang benar, keterampilan hidup yang benar.
benar. Tanpa si panca, ya, seseorang sulit menopang hidup secara mandiri, mudah tergoda pada mata pencarian salah, dan praktek dhamma terganggu oleh kecemasan ekonomi. Ya, ini sudah ya ada case juga itu. Ya karena kurang atau bagaimana ya akhirnya praktek damanya jadi terbatas salah satu. Ya, sudah banyak yang dalam ada beberapa yang dalam di posisi itu. Ya, kira-kira seperti itu. Dan malah karena itu ya karena tanpa kemahiran ya mereka jalan pintas. Jadi mudah tergoda pada mata pencarian salah yang ya menggiurkan cara cepat untuk menghasilkan keuntungan bisa dikatakan. Ya, itu yang terjadi. Nah, dari sudut pandang Abhidhamma ya, dalam pendekatan Abhidhamma nih, si panca itu dapat dipahami sebagai hasil dari panya atau kebijaksanaan fungsional yang mana keahlian muncul dari pemahaman sebab akibat. Ya, mengetahui bagaimana melakukan sesuatu secara efektif dan tidak merugikan. Ya, jadi semakin kita paham sebab akibatnya, aksi reaksinya, kita akan semakin banyak tahu. Karena semakin banyak tahu, karena sering diulang, akhirnya kita jadi lebih paham, lebih jadi ahli. Gitu. Jadi kita bisa tahu. Jadi pemahaman, oh habis begini begini, oh, karena begini begini, sebabnya ini begini. Jadi semua bisa diantisipasi, semua pasti ada aksi dan reaksinya. Gitu. Jadi terbiasa dengan pola itu karena kebiasaan, kira Anda menguasai. Lalu juga tahu bagaimana melakukan sesuatu secara efektif dan tidak merugikan. Karena Anda mahir, Anda lebih efektif dalam melakukannya. Gitu. Nah, itu artinya hasil dari kebijaksanaan, hasil dari hanya pengalaman, learning by doing. Ya, di situ bisa juga. Ya, learning by doing. Melakukan, belajar sambil melakukan. Ya. Lalu uh, juga merupakan cetasika mendukung beberapa faktor batin yang terkait wirya, usaha, ketekunan, sakti, perhatian, manasikara, perhatian batin yang tepat atau ya perhatian yang bijaksana atau perhatian perhatian ya perhatian batin yang tepat dan amuha ketiadaan kebodohan, ketidakbodohan. Ini adalah fakta cetasika yang mendukung dari si panca itu sendiri. Jadi keahlian sejati bukan sekedar teknis, tetapi kemampuan batin yang terlatih melalui pengulangan kusala cita. Pengulangan kusala cita. Makanya dikatakan berbuat baik itu perlu diulang. Walaupun kecil terus diulang supaya apa? Anda terampil dalam berbuat baik. Anda punya si panca dalam berbuat baik. Perbuatan baik Anda akhirnya teruji dalam kondisi apapun, Anda akan semangat berbuat baik. Nah, itu salah satunya. Sehingga Anda tahu ketika Anda begini, berbuat baik, saya harus begini. Ketika Anda begini, saya harus begini. Dengan berbagai situasi, Anda tetap menjaga kebaikan Anda dengan baik, tidak bergejolak kira-kira. Nah, itu bagian dari si panca dalam berbuat baik. Ya, kayaknya perlu diulang-ulang lagi. Jadi, kemampuan batin yang terlatih melalui pengulangan usaha cita.
Dengan demikian, sesungguhnya pekerjaan yang Anda lakukan itu menjadi ladang latihan batin, bukan sekedar sumber penghasilan. Ya, tapi sekarang orangnya pada umumnya, aduh, cuan berapa nih ya? Untung berapa nih hari ini? Untung berapa nih bulan ini? Harapan aslinya arahnya itu. Ya bukan udah berapa banyak yang saya pelajari, sudah berapa ini yang saya bisa dapat pengalaman-pengalaman hidup. Sekali lagi, pekerjaan harusnya menjadi ladang latihan batin, bukan sekedar sumber penghasilan. Jadi, untuk Anda mahir jadi tahan banting gimana? Ya harus siap dibanting-banting kan? Harus siap dibanting-banting sehingga Anda mahir dalam menahan bantingan itu sendiri. Nah, punya si panca gitu. Ya jadi tahan banting pada akhirnya. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi terus pengulangan-pengulangan. Oke. Jadi ada kemahiran dalam berbagai hal. Nah, ada dua jenis sifat atau keterampilan, dan ini akan sesuai dengan jalan hidup seseorang. Ya, ada yang berumah tangga, umat awam, dan juga ada yang komunistik, ya, para petapa, papecika. Nah, di sini eh, dibedakan keterampilan berdasarkan cara hidup. Yang pertama, agarika sipa, keterampilan umat awam. Agarika sipa adalah keterampilan yang sesuai bagi kehidupan berumah tangga. Ya, seperti kerajinan dan seni, keahlian teknis dan profesional, keterampilan usaha dan perdagangan, pengetahuan praktis untuk mencari nafkah. Ya, keterampilan ini mendukung sama jiwa atau penghidupan benar dan memungkinkan umat awam hidup mandiri serta bermanfaat bagi masyarakat. Ya, di sini yang harus Anda pahami, keterampilan ini diperlukan bagian dari sifat. Ya, anagarika sifat. Sorry, agarika sifat. Keterampilan yang sesuai bagi kehidupan rumah tangga. Nah, di sini mau dikatakan ketika Anda ya sebagai umat awam, Anda harus punya keterampilan, salah satu keterampilan ini yang cocok, yang sesuai. Nanti dibahas lebih lanjut. Nggak semua keterampilan harus dikuasai, tapi yang sesuai dengan kondisi Anda. Ya, lalu anagarika sipa, keterampilan komunistik. Nah, adalah keterampilan sederhana dan fungsional bagi para biku, seperti misalnya mewarnai dan menjahit jubah, membuat atau merawat mangkok atau patahnya, mangkok pindah patahnya, keterampilan penunjang kehidupan sederhana. Tujuannya bukan akumulasi harta, melainkan kemandirian minimum agar kehidupan suci tidak menjadi beban bagi umat. Ya, ntar dikit-dikit kapia, dikit-dikit kapia, jadi repot banget istilahnya gitu kan. Kalau nggak ada kapia, nggak bisa dikerjain gitu. Jadi ada keterampilan-keterampilan yang juga harus dikuasain.
Hmm. Misalnya hmm, jubahnya bolong sedikit, masa panggil kapia ya bisa lu jahit sendiri gitu. Jadi belajar jahit. Hmm. Jadi kan kira-kira gitu. Oke, lalu berikutnya dengan menguasai agarika sipa, ya agarika sipa itu yang tadi kerajinan dan seni, keahlian teknis dan profesional, keterampilan usaha dan perdagangan, pengetahuan praktis untuk mencari nafkah, ya itu adalah agarika sipa. Umat awam dapat memilih pekerjaan yang benar tanpa terpaksa mengorbankan silanya. Ya. Dengan anagarika sipa, kaum monastik dapat hidup sederhana tanpa melanggar prinsip ketergantungan yang sehat pada umatnya. Gitu. Ya, jadi ketika Anda berusaha, ya sudah lakukan saja. Ketika Anda berusaha, jangan berpikir ini karma buruk, ini bikin karma buruk. Ya. Lepaskan dulu pemikiran itu ketika Anda melakukannya dengan benar, tidak menipu, tidak berbohong, ya, mendapatkan keuntungan, mendapatkan hasil dari apa yang Anda lakukan itu hal yang wajar, ya. Kecuali ya memang sengaja melanggar sila. Nah, itu hal yang berbeda. Tapi kalau mendapatkan keuntungan, ya memang umat awam perlu untuk kehidupannya gitu. Ya, mau dibilang seperti itu. Oke, nah dari sifat atau kemahiran juga berhubungan dengan 5 jenis kekayaan. Ya, kemahiran atau ya kemampuan Anda itu bisa mengumpulkan berbagai jenis kekayaan. Ya, yang pertama adalah kekayaan ini tidak hanya bersifat materi sebenarnya. Ya, 5 jenis kekayaan ini menunjukkan tingkatan nilai. Yang pertama, anugamika. Kekayaan yang dalam palingnya anugamika. Itu adalah kekayaan kebajikan yang mengikuti hingga kehidupan mendatang. Anugamika. Yang kedua, kekayaannya adalah tawara. Itu adalah kekayaan tidak bergerak seperti tanah dan rumah. Yang ketiga, janggama. Kekayaan bergerak seperti ternak dan kendaraan. Yang keempat, samharima. Kekayaan yang dapat dibawa seperti emas dan permata. Yang kelima, angga sama. Kekayaan yang melekat pada diri, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ya, ada yang bilang invest keterampilan, banyak belajar. Ada yang bilang seperti itu kan istilah sekarang. Ya kan ikut seminar atau apa, meningkatkan skill dalam dalam bisnisnya atau dalam usahanya atau apapun. Jadi invest otak. Ada yang bilang seperti itu juga. Invest otak. Nah, itu adalah termasuk yang angga sama, kekayaan yang melekat pada diri, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, di antara 5 jenis kekayaan, angga sama atau pengetahuan dan keterampilan adalah kekayaan yang paling aman, tidak dapat dirampas, tidak lenyap karena perubahan kondisi, mengikuti seseorang kemanapun ia pergi sebagai aset sepanjang hidupnya.
punya keterampilan akan mudah kemanapun. Ya. Jadi dia akan bisa melakukannya dalam berbagai kondisi kalau memang diperlukan. Angga sama atau kekayaan yang melekat pada diri atau pengetahuan dan keterampilan ini lahir dari bahu saja, ya, dan diwujudkan melalui sifat atau keterampilan atau keahlian. Untuk bisa punya angga sama, Anda harus banyak banyak pengetahuan, banyak tahu. Banyak taunya dari membaca, mendengar, ya kan, merenungkan, bertanya, itu. Sehingga dari bawah saja itu Anda lanjutkan menjadi kemahiran Anda, jadi sifat. Ya. Lalu ketika digunakan di dalam kerangka sama ajiwa, nah, jadi pengetahuan Anda diulang-ulang, Anda lakukan, Anda praktekkan, dan menjadi kemahiran Anda. Dan kemahiran Anda ini diterapkan dalam sama ajiwa, penghidupan benar Anda. Maka kekayaan ini menjadi sarana kebajikan, bukan sumber kemelekatan. Kemahiran yang Anda lakukan arahnya benar, sehingga Anda punya sama ajiwa, penghidupan benar dari keterampilan Anda. Gitu. Nah, sama ajiwa adalah tujuan. Sifat adalah sarananya atau keterampilan adalah sarananya dan bahu saja adalah arahnya. Ya, tanpa sifat penghidupan bisa rapuh. Tanpa bahu saja keterampilan menjadi buta. Tanpa sama ajiwa semuanya kehilangan nilai dan semuanya kehilangan nilai dan nah, itu ya. Nah, berhubungan dengan pengetahuan dalam kehidupan ada tiga, ya. Pengetahuan dalam Buddhisme ya, diklasifikasikan menjadi tiga bidang utama. Yang pertama, wijatana panya, pengetahuan akademis dan intelektual. Itu wijatana panya. Yang kedua, sipa iyatana panya, keterampilan kejuruan dan seni praktis, ya, keahlian. Yang ketiga, kama yatana panya, keterampilan kerja dan profesi produktif. Kama yatana panya, keterampilan kerja dan profesi produktif. Nah, ini pembagian pengetahuan dalam Buddhisme. Ketiganya saling melengkapi dan membentuk manusia yang cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Ya, kalau Anda bisa melengkapinya nih, wijatana panya, pengetahuan akademis dan intelektual, sifa ya tanah panya, keterampilan kejuruan dan seni praktis, ya, dan kama ya tanah panya, keterampilan kerja dan profesi produktif. Kalau Anda punya semua ini, maka ini akan membentuk manusia yang cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Ya, Anda ngerti secara bahu suta, lalu Anda punya kemampuan secara teknis, ya, keterampilan secara teknis, dan dari kemampuan teknis Anda aplikasikan dalam action Anda gitu. Nah, Anda eksekusi dan berhasil sehingga tambah mahir. Jadi itu profesinya produktif. Sehingga semua akan berjalan dengan smooth. Ya mau dibilang, ya ini akan berhubungan dengan pariyati, pati-pati, patiweda sebenarnya. Tiga ini.
cakupannya gitu. Variati, pati-pati, patiweda. Nah, oke. Nah, ada lagi. Nah, di dalam kata-kata kata rasa sipa atau 18 jenis kesenian tradisional. Dalam literatur Buddhis klasik yang mencatat 18 cabang pengetahuan tradisional yang mencakup pendidikan, hukum, matematika, dan etika, seni, musik, dan sastra, ilmu pengobatan, astrologi, dan diplomasi, tata bahasa, dan ilmu-ilmu khusus. Daftar ini menunjukkan bahwa ajaran Buddha tidak menolak ilmu duniawi, tetapi menekankan penggunaan yang tepat dan bertanggung jawab. Ya, daftar 18 kesenian tradisional menunjukkan bahwa bahu saja bersifat komprehensif, mencakup etika, seni, ilmu, dan keterampilan sosial. Namun, ajaran Buddha tidak menekankan penguasaan semuanya, melainkan memilih yang sesuai dengan kondisi hidup, menggunakannya untuk penghidupan benar, mengarahkannya pada pengurangan loba, dosa, dan moha. Ya, dengan demikian, bahu saja menjadi selektif dan bijaksana, bukan serakah dalam belajar. Ya, ini bisa dibilang, Anda boleh punya pengetahuan sebanyak-banyak, tapi bukan berarti pengetahuan itu Anda pakai semuanya. Pakai yang seefektif mungkin, yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Manfaatnya, ya ini tadi, sesuai dengan kondisi kehidupan kita, menggunakannya untuk penghidupan benar, dan mengarahkannya pada pengurangan loba, dosa, dan moha. Itu poin-poinnya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi, si panca itu bukan keterampilan netral yang apa namanya? Bukan keterampilan netral moral. Ya, tapi harus dipahami bahwa dalam ajaran Buddha tidak semua keterampilan otomatis menjadi berkah. Ya. Si panca dalam konteks Manggala adalah keterampilan yang tidak melanggar sila, tidak membawa penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain, mendukung kehidupan yang bermanfaat, dan berkembang secara batin. Ya, kalau dari sisi ini. Jadi, dengan kata lain, si panca ini adalah keahlian yang selaras dengan Dhamma. Bagaimana keahlian kita, keterampilan kita itu selaras dengan Dhamma. Disesuaikan. Ya. Dalam konteks masa kini, ya balik lagi, si panca itu mencakup keterampilan profesional, kecakapan komunikasi, literasi digital, kecerdasan emosional, kemampuan berpikir kritis dan etis, namun tetap berlandaskan mata pencarian benar atau sama jiwa dan digunakan sebagai sarana pengembangan kebajikan, bukan keserakahan. Kita arahkan si pancanya seperti itu. Di era modern saat ini banyak profesi legal secara hukum, ya, populer secara sosial, tetapi bermasalah secara etika. Ya, misalnya eksploitasi data, manipulasi emosi, atau ya destruksi lingkungan. Ya, tanpa kebijaksanaan, si panca atau keterampilan bisa berubah menjadi kecerdikan yang licik. Ya,
menghalalkan segala cara kalau mau dibilang bahasa umumnya. Nggak apa-apa, yang penting saya dapat untung gitu. Yang pasti kan mereka juga senang digituin sering, karena ada marketnya gitu. Sehingga tanpa kebijaksanaan, keahlian kita, keterampilan kita itu bisa berubah menjadi kecerdikan yang lucu. Budaya modern sering menanamkan nilai lebih cepat, lebih banyak, lebih untung. Maunya, maunya lebih cepat, lebih banyak, lebih untung. Dan mengorbankan keseimbangan batin dan moral. Ya, mau cepat-cepat, maunya banyak, dan maunya untung. Kalau bisa, usaha sedikit-dikitnya untung sebanyak-banyaknya gitu. Nah, prinsipnya begitu. Pokoknya lebih untung lagi gitu. Nah ini akan mengorbankan keseimbangan batin dan moral. Akibatnya, loba cita mendominasi. Ya, pekerjaan jadinya memperkuat tanha, bukan kebijaksanaan. Nafsunya yang digedein gitu. Ya, bukan kebijaksanaannya. AI, media sosial, dan ekonomi digital saat ini itu mempercepat hasil, tetapi melemahkan refleksi batin. Seseorang bisa sangat terampil, si pancanya tinggi, jago banget, tetapi kehilangan arah batin, ya, sama jiwanya lemah. Bilang, ya, yang penting dia bisa lah, ya urusan yang lain nanti deh, gitu kan. Menghalalkan segala cara, gitu. Di zaman sekarang ya seperti itu ya. Dalam Dhammapada menegaskan bahwa pengetahuan tanpa kematangan batin justru berbahaya. Pengetahuan yang dikuasai oleh batin, yang dipenuhi keserakahan, kesombongan, dan pandangan salah, itu dapat menghancurkan kebajikan, akan memperkuat keakuan, dan menyesatkan diri sendiri dan orang lain. Karena itu, sipa harus disertai dengan sila, sati, dan panya agar menjadi berkah, bukan bencana. Ya. Ada 4 hal yang bisa membinasakan orang yang tidak bijaksana, yaitu keempat hal ini sesungguhnya netral, tetapi menjadi berbahaya bila tidak disertai kebijaksanaan. Yaitu keterampilan dan pengetahuan, kekuasaan dan wewenang, ketenaran dan pengikut, kekayaan dan pencapaian duniawi. Ini akan jadi bahaya kalau tidak disertai dengan kebijaksanaan. Semuanya netral, tapi karena tidak bisa mengolah batinnya tanpa kendali batin, semua ini dapat mempercepat kejatuhan moral seseorang. Ya, sudah banyak contoh kasusnya. Ya, saya kira seperti itu. Jadi inti dari si panca ini adalah si panca itu menjadi berkah atau keterampilan itu menjadi berkah karena apa? Menopang kehidupan duniawi yang stabil. Keterampilan kita, keahlian kita itu menopang kehidupan duniawi yang stabil, lalu mencegah
ketergantungan, dan kemalasan. Lalu menjadi landasan untuk praktek kebajikan dan dhamma, mendukung perkembangan panya secara bertahap, ya. Tanpa si panca, kehidupan mulai goyah, ya. Dengan si panca yang benar, kehidupan menjadi sarana menuju kemajuan batin, ya. Juga si panca itu akan mengembangkan keahlian yang etis, ya, keahlian yang etis. Jadi bukan sekedar apa yang bisa saya lakukan dengan keahlian ini, tetapi apa dampak batin dan sosial dari keterampilan ini. Ya. Tapi mungkin nggak banyak orang yang berpikir seperti ini. Tapi apa yang bisa saya dapat lakukan dan saya dapat apa dari kemahiran ini? Bukan apa dampak batin dan sosial dari keterampilan ini. Ini mungkin entah jurus keberapa gitu, prioritas keberapa kalau untuk ini zaman sekarang ini. Tapi apa yang bisa saya lakukan dan apa saya dapat apa dari ini. Jadi dengan untuk bisa mendapatkan keahlian yang etis, ya, kita bisa menggunakan, ya, sakti dalam profesi. Ya, keahlian kita ini, ya, diimbangi dengan sakti dalam profesi, menyadari niat saat bekerja, mengenali dorongan loba sebelum bertindak, dan menahan diri dari cara-cara tidak benar meski menguntungkan. Nah, ini penting sekali juga. Niat saat bekerja. Apa niat kita dalam bekerja? Ya, ini akan menjadi penyemangat di semua hal sebenarnya. Ya, kalau misalnya Anda niatnya hanya cari materi, hanya untuk mendapatkan keuntungan ketika Anda dagang ataupun kerja, ya, Anda akan mengarahnya ke sana. Dan yang jadi masalah ketika tidak sesuai keuntungan atau materi yang didapat dari pekerjaan itu, Anda akan lemas. Anda akan nggak semangat. Karena tujuan Anda tidak tercapai. Karena tujuannya ya cuan, gitu kan, keuntungan atau materi. Tapi kalau Anda misalnya menyadari niat bekerja, Anda ini untuk apa misalnya? Saya akan bekerja untuk membantu perusahaan supaya perusahaan ini bisa menafkahi banyak orang, banyak karyawannya. Saya akan bekerja untuk itu. Anda niat bekerja untuk manfaat banyak orang. Anda akan semangat. Punya target itu sendiri. Ada tujuan yang lebih besar. Ya kan? Di sana. Misalnya, oh saya misalnya menyadari niat saya bekerja. Nggak apa-apa. Kerjaan apapun saya terima. Ini ilmu yang akan saya dapatkan. Jangan ditambah kerjaan lagi sama bos. Aduh, kerjaannya double, gajinya nggak double ini. Kerjanya numpuk, gajinya nggak numpuk. Ada orang yang berpikir seperti itu. Bukan ada, banyak yang seperti itu. Jadi hitung-hitungan, padahal ketika dia dikasih pekerjaan ini, itu kan ilmu baru buat dia. Dia bisa pelajari. Kalau dia bisa kuasain, itu kan nambah skill lagi. Tadinya mungkin dia accounting, dikasih kerjaan finance, dia bisa kerjain. Ya, dikasih kerjaan pajak, dia bisa kerjain. Dikasih kerjaan apa namanya, uh, apa namanya, editor, konsultan, istilahnya ya, auditor, dia juga bisa kerjain. Dikasih kerjaan gudang, dia juga bisa kerjaan. Sehingga kemampuannya bertambah kan. Kemampuannya bertambah, jadi tahu accounting, tahu finance, tahu pajak, tahu gudang. Lama-lama dia bisa bikin pabrik kalau ada modalnya gitu kan. Ya. Kemampuan ilmu itu kan yang nggak bisa didapat.
di sekolah, tapi didapat dalam praktek sehingga ini jadi nilai nilai tambah dia sendiri. Nah itu makanya bekerja, menyadari niat saya bekerja, saya akan mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, ya kan? Ketika Anda sudah menguasai itu, ketika memang kerjanya sudah memang Anda sudah batasan yang maksimal, Anda akan bisa mencari pekerjaan yang lain dengan skill yang Anda punya, nilai Anda akan meningkat. Anda mengorbankan waktu Anda untuk belajar di satu tempat, artinya Anda mengorbankan waktu Anda di satu tempat untuk mendapatkan skill itu sendiri. Ketika udah cukup, ya kan? Ini tinggal tawar menawar. Dengan pekerjaan yang ini, saya mau berhenti. Kalau enggak, saya minta gaji sekian. Atau ya Anda apply dengan kemampuan yang Anda, misalnya, oke, pendidikan Anda misalnya SMA, tapi Anda bisa mengerjakan akunting, pajak, gudang, semuanya Anda ngerti. Oh, ini bos enak bener ini, dapat dapat anak buah begini kan, ya kan? Sehingga semuanya tahu, oh, tinggal nego nego gaji, ditawarin sekian, bisa aja gitu. Sehingga misalnya Anda sudah diterima, sudah, saya digaji sekian. Oh enggak, itu kan jadi penawaran Anda. Ini kan keterampilan yang akhirnya menopang kehidupan. Nah, di sini makanya menyadari niat saat bekerja. Misalnya juga berdagang. Ya, jadi berdagang juga Anda jangan cuma mau dapat untung. Misalnya saja mengharapkan untung, tapi bagaimana dagang Anda niatnya apa? Memberikan yang terbaik. Pelayanan nomor satu. Ya, Anda emphasize memberikan yang terbaik, semua yang terbaik, barang Anda berikan yang terbaik, pelayanan Anda berikan yang terbaik, fasilitas Anda berikan yang terbaik, ya kan, harga Anda berikan yang terbaik, semuanya yang terbaik, sehingga semuanya jadi puas, ya kan? Atau dijamin asli, Anda pastikan barang Anda asli, walaupun lebih mahal gitu. Anda menjaga kualitas, kualitas nomor satu, itu kan niat dalam berdagang, misalnya, dalam bekerja. Tapi bukan hanya sekedar untung. Ya. Makanya ada slogan perusahaan gitu kan. Di sana. Visi misinya apa? Kepuasan pelanggan nomor satu. Anda puas, Anda bilang ke teman Anda. Anda tidak puas, tolong beritahu kami. Nah, itu slogan orang restoran gitu ya, biasanya itu. Nah, Anda puas kasih tahu teman-teman ya, nggak puas kasih tahu kami ya. Jangan jangan dikasih tahu yang lain gitu kan. Kira-kira gitu. Nah, itu adalah niat. Anda bisa lakukan itu ya, sehingga Anda akan bisa fokus ke sana. Anda bergerak berdasarkan ke sana. Oke. Jadi menyadari dan niat saat bekerja, mengenali dorongan loba sebelum bertindak, menahan diri dari cara-cara tidak benar meski menguntungkan. Oke. Nah, dan juga menjadikan pekerjaan itu sebagai praktek dhamma. Ya, pekerjaan menjadi sarana melatih kesabaran, memperhalus niat, mengikis keakuan, dan memperkuat dana dan sila. Ya, memperkuat dana ya pelepasan, ya kan, ya sudah, ya itu. Nanti Anda akan dapat ilmunya. Ya, Anda banyak menerima sesuatu, Anda ikhlas, justru ilmu akan datang kan. Oh, Anda jadi lebih mengerti, menambah keterampilan tadi Bante. Basic Anda accounting, tapi Anda bisa kuasai semua. Wah, itu nilai Anda jadi tinggi sebenarnya. Luar biasa, ya kan? All in one. Anda bisa buka pabrik kalau punya modal langsung. Hmm.
ya enggak? Nah itu, oke. Bisa paham ya di sini ya. Jadi si panca ini luas sebenarnya kalau kita mau bahas lagi. Ya, nah, dalam Abhidhamma dikatakan bahwa si panca adalah tanpa kebijaksanaan ini akan memperkuat samsara. Dan artinya akan terus menjadi modal menambah potensi terus di samsara. Si panca dengan sama ajiwa ini menopang jalan pembebasan. Karena penghidupan benar menenangkan batin, batin yang tenang itu mudah mengembangkan samadhi. Samadhi akan menopang panya. Ya. Jadi berarti semuanya perlu ketenangan. Tantangan di zaman sekarang, dikatakan. Di era modern, SIPA mencakup, sekali lagi, keterampilan profesional dan digital, kemampuan berpikir kritis dan etis, keahlian sosial dan emosional, kesiapan beradaptasi dengan perubahan di zaman yang sekarang ini, sama ajiwa menuntut kompetensi profesional, integritas moral, dan kemampuan beradaptasi. Ya, semua ini hanya mungkin bila sifat atau keterampilan dikembangkan melalui bahu saca yang luas, pengetahuan, banyak pengetahuan yang luas, dan keduanya diarahkan oleh nilai dhamma. Profesi apapun, ya, pendidik, tenaga kesehatan, pedagang, yang penguasaan teknologi, dapat menjadi praktik sama ajiwa bila dijalankan dengan keterampilan, pemahaman, dan niat yang benar. Ya. Namun, prinsipnya tetap sama. Keterampilan harus selaras dengan nilai moral dan kebijaksanaan batin. Ya, yang paling penting. Nah, dunia modern bukan penghalang dhamma, tetapi ujian kualitas batin. Sifat dalam ajaran Buddhis, ya, dalam Dhamma, bukan sekedar alat mencari nafkah, tetapi pondasi kehidupan yang bermartabat. Ya, ketika keterampilan dipadukan dengan sila dan kebijaksanaan, ia menjadi kekayaan sejati yang menuntun pada kesejahteraan duniawi dan kemajuan batin. Ya. Jadi, manggala sejati bukan hanya memiliki keterampilan, melainkan menggunakan keterampilan itu untuk hidup benar. Dengan memahami dan mengembangkan sifat secara benar, seseorang tidak hanya menjadi ahli dalam pekerjaannya, ya, tetapi juga manusia yang utuh, bijaksana, dan bermanfaat bagi banyak makhluk. Itu penjelasan tentang sifat, ya, tentang keterampilan. Jadi semua sebenarnya berhubungan antara bahu saca, si panca, terus juga ya mica aji sama ajiwa, panya, semuanya mengarah ke satu hal. Kira-kira begitu. Nah, oke. Jadi seperti itu penjelasan tentang si panca ya. Jadi di sini berarti coba untuk ada perenungan ya antara bahu saja, si panca dan sama jiwa dalam ya dalam pendekatan abhidhamma. Bahu saja bukan sekedar banyak tahu, melainkan seringnya cita bertemu dengan objek yang benar.
Ketika dhamma dan pengetahuan yang bermanfaat didengar, dibaca, dan direnungkan berulang kali, ia membentuk pola cita kusala yang stabil. Setiap hari kita bekerja, belajar, dan berkarya. Dalam pandangan Abhidhamma, semua itu bukan sekedar aktivitas luar, melainkan arus cita yang terus muncul dan lenyap. Keahlian atau si panca yang kita miliki sesungguhnya adalah hasil dari cita yang dilatih berulang-ulang, diperkuat oleh usaha atau wirya, perhatian atau sati, pemahaman atau panya. Dari bahu saca lahir kejernihan pandangan. Apa yang pantas dilakukan, apa yang patut ditinggalkan. Disinilah si panca menemukan arahnya. Keahlian tidak berkembang secara buta, tetapi dipilih, dilatih, dan digunakan berdasarkan pemahaman. Bidama juga mengingatkan bahwa bahu saca tanpa praktek hanyalah penumpukan sanya. Ya, ketika pengetahuan tidak mengalir ke dalam tindakan, ia berhenti sebagai ingatan. Tetapi saat bahu saca membimbing si panca dan diwujudkan dalam sama jiwa, pengetahuan berubah menjadi kama kusala yang hidup. Setiap keputusan kerja menjadi saat latihan, bahu saca memberi pandangan benar, si panca memberi kemampuan bertindak, sama ajiwa menjaga kemurnian niat. Ya. Ketika keahlian digunakan dengan sama ajiwa, cita yang muncul cenderung kusala, tenang, jujur, dan tidak merugikan. Penghidupan menjadi bersih, batin menjadi ringan. Dan batin yang ringan, kebajikan mudah bertumbuh. Dari kebajikan, ya, panya atau kebijaksanaan perlahan berkembang. Sebaliknya, ketika keahlian diarahkan oleh keserakahan atau ketidakpedulian, cita yang berulang justru memperkuat belenggu. Keahlian meningkat, tetapi kebebasan menjauh. Maka berhentilah sejenak dan perhatikan cita apa yang sedang menggerakkan pekerjaanku hari ini. Jika disertai kesadaran dan niat benar, bahkan pekerjaan biasa pun menjadi ladang latihan menuju pembebasan. Maka renungkanlah, apakah pengetahuan yang kupelajari hari ini benar-benar menuntun cara aku mencari nafkah? Ya. Bukan pekerjaannya yang menodai batin, melainkan niat di baliknya, cetana. Lagi, bukan pekerjaan yang menodai batin, melainkan niat di baliknya. Ya. Jika iya, artinya jika memang apa yang ini menambah kebaikan, maka belajar tidak sia-sia, bekerja tidak menjerat, dan setiap hari menjadi langkah kecil menuju kebijaksanaan satu cita demi satu cita. Si panca yang dibimbing sama jiwa bukan hanya penopang hidup, tetapi juga memurnikan batin
Satu cita demi satu cita. Ya, saya paham ya. Nah, semuanya adalah arus kesadaran. Balik lagi, semuanya saling berhubungan. Ya, dengan pengetahuan ini, semoga Anda semua juga bisa meningkatkan keterampilan, sehingga keterampilan Anda itu bermanfaat, ya, minimal untuk diri Anda sendiri dan juga orang lain, sehingga keterampilan ini membawa menuju, ya, mahir dalam sisi duniawi dan juga mahir dalam sisi spiritual. Sehingga semuanya saling menopang Anda, sehingga kemahiran ini suatu saat juga bisa membebaskan Anda dari penderitaan.